Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring. Sekedar info, channel Peci Miring adalah channel yang mencoba mengajak berpikir yang tidak biasa, mengajak berpikir yang agak miring-miring sedikit. Jadi berpikir mencari sebuah kebenaran dari sebuah peristiwa yang tidak wajar, tidak biasa. Moga-moga dengan mengajak berpikir agak miring sedikit, kita menemukan kebenaran yang hakiki. Kali ini judulnya Pengkhianatan Kaum Intelektual. Nah, kalau kaum intelektual itu siapa? Ada dosen, akademisi, ulama, kiai, itu masuk intelektual. Jadi ya mereka-mereka itu yang hari-hari ini kita mungkin lebih tepat menyebutnya oknum. Nanti banyak yang marah pula disebut pengkhianat. Jadi yang disebut pengkhianatan ini apa sih? Nah, ini kita ilustrasikan saja kira-kira begini. Cobalah kita berpikir secara jernih. Bagaimana bisa seorang tokoh Yusril Ihza Mahendra, bagaimana mungkin seorang tokoh Ade Armando, bagaimana kita bisa berpikir seorang Fahri Hamzah yang menjadi penggiring opini dan memberikan pencerahan kepada banyak orang dan banyak orang tercerahkan. Tetapi akhir-akhir ini kita jadi bingung, otak kita jadi dibalik-balik, otak kita jadi menjadi tidak paham lagi terhadap ocehan mereka dan omongan-omongan mereka. Itu baru sekedar beberapa contoh saja, masih banyak yang lain. Jadi kalau misalnya juga rektor melarang salah satu capres untuk hadir di sebuah forum ilmiah, forum akademik, hanya gara-gara dia seorang capres yang dalam tanda kutip kurang disetujui pemerintah atau kekuasaan. Ini kejadiannya terjadi di Universitas Gadjah Mada. Dan saya kira rektor-rektor lain juga banyak yang begitu. Yang melarang kampusnya dijadikan kuliah umum atau apapun lah namanya. Nah, ini kan forum-forum akademi saja. Jadi para rektor saja itu juga sudah banyak yang berkhianat terhadap keintelektualan mereka. Jadi itu beberapa ilustrasi, beberapa contoh, dan juga bagaimana ketua-ketua partai yang juga ada yang intelektual, ada yang cendekiawan. Jadi seperti ketua Golkar, ketua PBB Partai Bulan Bintang, ketua Partai Gelora, dan yang lain-lain bisa begitu nurut dan tunduk menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo. Ini menurut saya juga bagian dari pengkhianatan intelektual. Mengapa? Nah, ini kira-kira ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Pertama, jadi ciri-ciri para kaum intelektual yang berkhianat adalah salah satunya adalah
takut berbicara benar. Jadi mereka berkhianat, mereka ini karena takut kalau berbicara yang benar sesuai teori-teori akademis, mereka akan kehilangan banyak hal, mungkin jabatan, mungkin materi, mungkin macam-macam. Yang kedua, ciri-cirinya adalah takut hilang jabatan. Jadi para intelektual yang sekarang menduduki posisi-posisi tertentu, mereka juga menjadi takut kehilangan jabatan dan akhirnya nurut saja dengan sesuatu yang sebenarnya tidak benar sedang terjadi. Mereka tidak berani berbuat apa-apa, tidak berani melakukan apa-apa karena takut kehilangan jabatan. Ciri berikutnya, kenapa kok terjadi pengkhianatan intelektual? Yaitu karena takut miskin. Kita tahu jabatan adalah pundi-pundi untuk mengeruk materi. Jabatan adalah salah satu cara untuk mendapatkan materi. Dan ketika jabatan dicabut, bisa menjadi miskin orang itu. Nah, sementara sebenarnya mereka tahu banyak hal yang salah di negeri ini, tetapi mereka takut kehilangan jabatan kalau harus bersuara, kalau harus menyampaikan sebuah kebenaran, atau kalau harus katakanlah jabatan tertentu harus melakukan sebuah kesalahan. Mereka juga tidak berani menolak. Apalagi kalau itu sudah menjadi sebuah sistem. Ya akhirnya mau nggak mau, kalau satu kelompok, istilahnya satu departemen atau satu kementerian itu dituntut untuk melakukan korupsi misalnya, nah orang juga tidak berani menolaknya karena takut kehilangan jabatan. Jadi padahal orang-orang yang punya jabatan ini adalah para intelektual, mereka pemikir, mereka jago berdebat, berdiskusi. Tapi bagaimana bisa mulutnya bisa berbuih-buih hanya membela sesuatu yang sebenarnya salah, pendidikan yang salah dan lain-lain. Jadi para intelektual ini menjadi pelacur intelektual karena ketakutan untuk miskin, takut miskin. Jadi ini salah satu cirinya juga. Nah, ciri yang lain adalah mereka itu juga takut dan tunduk akan kemungkinan mendapat sesuatu dalam bentuk materi. Ya, barangkali ini yang terjadi di beberapa kelompok masyarakat kita yang punya pengaruh di masyarakat, sebutlah menjadi ulama katakanlah, atau menjadi pemimpin tokoh atau pemimpin suku, pemimpin yang dianggap pintar oleh masyarakatnya atau jamaahnya atau siapapun yang berada di bawahnya atau rakyatnya. Tetapi dia juga menjadi ikut-ikutan melakukan kesalahan dan tidak mau menunjukkan jalan yang benar. Ini menurut saya juga sebuah pengkhianatan terhadap intelektual itu sendiri. Jadi pengertian intelektual harus kita luaskan, bukan hanya orang yang lulus dari perguruan tinggi, tetapi mereka-mereka yang oleh masyarakat
katakanlah tokoh adat, itu kan juga intelektual itu. Dan hari-hari ini sudah banyak juga tokoh-tokoh adat yang mengkhianati keintelektualannya. Jadi seolah-olah para intelektual itu sekarang ini menjadi bodoh semua, menjadi goblok semua, gara-gara kekuasaan, gara-gara jabatan, gara-gara materi, atau gara-gara cuan. Ya inilah kondisi negeri kita hari-hari ini. Apakah harus prihatin? Enggak harus prihatin. Biarkan aja sampai mentok. Biarkan saja sampai sekalian ambruk. Dan kalau sudah ambruk, nah baru kita benerin bersama-sama. Apakah begitu teman-teman? Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.